Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirata Syaulia Putri dengan NIM 2023-1211034. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tax Avoidance dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan pada Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 sampai dengan 2025. Dengan dosen pembimbing Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, SE, AK, MECA. Yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pada penelitian ini, saya mengangkat isu nilai perusahaan menjadi fokus utama dalam menilai prospek dan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar pula daya tarik investasi dan kemakmuran pemegang saham. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah masih adanya praktik tax avoidance di Indonesia. Tax avoidance sendiri merupakan strategi legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan. Nah, meskipun dapat meningkatkan laba setelah pajak, praktik ini juga dapat berdampak pada penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya selisih target penerimaan pajak sekitar 271,7 triliun rupiah dan adanya Indonesia kehilangan potensi pajak sekitar 944 triliun rupiah. Sektor yang saya pilih adalah consumer non-cyclicals karena sektor ini dikenal stabil, defensif, dan tetap diminati investor pasca tahun 2023 atau setelah COVID. Produk pada sektor ini juga merupakan kebutuhan pokok sehingga permintaannya cenderung konsisten. Selain itu, terdapat research gap dari penelitian terdahulu di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif tax avoidance terhadap nilai perusahaan, sementara sebagian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang relevan pada periode 2023 sampai dengan 2025. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama adalah teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen. Dalam kondisi tertentu, manajemen dapat menerapkan tax avoidance untuk meningkatkan laba. Namun, tindakan ini juga dapat menimbulkan biaya agensi dan risiko reputasi. Kedua, teori sinyal, yang menjelaskan bahwa strategi perusahaan akan menjadi sinyal bagi investor. Tax avoidance dilakukan secara wajar dapat dianggap sebagai efisiensi manajemen. Namun, jika dilakukan terlalu agresif, dapat memunculkan persepsi negatif. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, hasilnya ini masih beragam antara signifikan dan tidak signifikan. Raharjo dan Ulinuha 2025 serta Anisran dan Haryono 2024 yang menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Febrianto et al. 2025 serta Ritonga dan Zuriyah 2025 yang menyatakan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, dari landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian saya adalah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana dengan tax avoidance sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, serta profitabilitas ROA, leverage DER, dan frame size sebagai variabel kontrol. Nah, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Objek penelitian objek penelitian adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 sampai dengan 2025. Nah, jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu kombinasi cross-section dan time series dengan pendekatan kausalitas karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan dan annual report perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk kriteria penentuan sampelnya sendiri, dari total 132 perusahaan yang ada di sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI,
Setelah diseleksi berdasarkan kelengkapan laporan keuangan, konsistensi mata uang rupiah dalam melaporkan laporannya tersebut, serta tidak mengalami laba sebelum pajak negatif, maka diperoleh 92 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dengan periode pengamatan selama 3 tahun, maka total observasi penelitian ini adalah sebanyak 276 data observasi. Selanjutnya ada operasional variabel. It- eh, Pada penelitian ini, variabel independennya adalah tax avoidance atau upaya legal untuk menekan beban pajak melalui celah peraturan guna meningkatkan laba setelah pajak, namun beresiko menimbulkan masalah reputasi dan pengawasan yang diukur menggunakan effective tax rate atau ATR dengan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Yang kedua itu ada variabel dependennya, yaitu nilai perusahaan. Ya, adalah cerminan kinerja dan prospek prospek perusahaan di mata stakeholder, dengan tujuan meningkatkan nilai jangka panjang yang diukur melalui eh, indikator pasar seperti harga saham, yang diukur menggunakan Tobin Skew, dengan rumus nilai pasar ekuitas ditambah total utang dibagi total aset. Selain itu, terdapat tiga variabel kontrol, yaitu return on asset atau ROA, untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari seluruh asetnya. Semakin tinggi ROA, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Lalu ada debt equity ratio atau DER untuk mengukur perbandingan total utang terhadap ekuitas. Nah, semakin tinggi DER, maka semakin besar risiko keuangan perusahaannya dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Yang terakhir ada frame size, yaitu untuk mencerminkan ukuran perusahaan berdasarkan total aset. Perusahaan besar cenderung memiliki peluang tax avoidance lebih tinggi, namun diawasi lebih ketat, diukur dengan logaritma natural total asset, dengan rumus Ln dikali total aset. Nah, variabel-variabel ini digunakan agar hasil analisis lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada persamaan regresi. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi data panel untuk mengukur hubungan antar variabel. Regresi data panel dipilih karena data penelitian merupakan kombinasi antara cross-section dan time series, sehingga dapat menganalisis banyak perusahaan dalam beberapa periode sekaligus. Nah, rumusnya yaitu TQ-IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 TAIT ditambah beta 2 ROAIT ditambah beta 3 DRIT ditambah beta 4 size IT dan ditambah error IT. Nah, untuk teknik pengolahan dan analisis data yang saya gunakan yaitu meliputi tahapan seperti yang pertama itu ada statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data melalui mean, median, standar deviasi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pemilihan model regresi panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antar variabel independen. Yang ketiga itu uji heterokedasitisitas, yaitu untuk mengetahui apakah adanya varians residual bersifat konstan atau tidak. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar residual pada periode yang berbeda. Nah, yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu menggunakan uji signifikan simultan atau uji F, mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen. Yang kedua itu ada uji signifikan parsial atau uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap untuk mengasing untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau adjusted R pangkat 2 untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana tax avoidance memengaruhi nilai perusahaan, khususnya pada sektor consumer non-cyclicals di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak kepentingan dalam memahami dampak strategi perpajakan terhadap kinerja perusahaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.